Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Baron. Kali ini saya akan mengeksplor atau mereview rumah tua yang sudah ditinggal oleh pemiliknya. Tetapi rumah ini terawat dengan baik oleh anak turunnya. Seperti apa keseruannya? Tunggu setelah yang satu ini. Bang bang musrahino serange ngene muncul sunar sumambura. Bang bang musrahino serange ngene muncul sunar sumambura. Ya, bertemu lagi sama saya setelah yang satu tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah tua ini, seluk-beluk asalnya dan bagaimana isi dari rumah tua ini. Sebelum itu, rumah tua ini sebelumnya dibangun oleh sesepuh keraton Solo yang bernama Kiai Kanjeng Kamto Hadiningrat. Rumah ini dibangun sekitar tahun 1995 dan beliau meninggalkan tempat ini tahun 2022. Beliau sudah wafat dengan tenang dan mari kita doakan semoga beliau tenang di alam sana. Nah, sekarang saya akan mulai menjelaskan bagaimana isi yang ada di rumah tua ini. Rumah tua ini memiliki beberapa patung. Di antara patung-patung tersebut memiliki filosofi tersendiri yang sengaja dibuat oleh pemilik untuk memotivasi pemilik dan anak turunnya ataupun orang lain agar kita selalu ingat apa yang kita cari di dunia ini. Mari ikuti saya mereview patung tersebut satu persatu. Ya, di sini ada patung Sabdo Palon atau Semar. Patung ini memiliki filosofi, yaitu Sabdo Palon adalah seorang pribadi yang tangguh, jujur, bertanggung jawab dan tidak suka ingkar janji. Pemilik ini membangun patung Sabdo Palon agar kita sebagai manusia bisa meniru dari Sabdo Palon ini untuk saling jujur kepada siapapun, bertanggung jawab untuk tugas apapun, dan juga kita tidak boleh ingkar janji kepada siapapun. Maka dari itu patung ini dibangun selayak mungkin dan dengan jari telunjuk yang bermaksud kita harus selalu ingat kepada Yang Kuasa. Setelah patung Sabdo Palon ini ada lagi patung macan, yang artinya memiliki filosofi. Macan adalah hewan yang buas, tetapi macan masih memiliki insting untuk kebaikan hidupnya sendiri. Dalam artian kita sebagai manusia memiliki nafsu yang sangat tinggi untuk merusak kehidupan kita. Tetapi kita harus bisa memilah dan memilih mana nafsu yang baik dan nafsu yang buruk. Oleh karena itu dibangunlah patung macan ini agar kita selalu mawas diri, selalu waspada kapanpun itu, dimanapun itu, untuk kebaikan kita, kebaikan orang lain, dan kebaikan siapapun itu. Karena itu patung ini dirawat dengan baik oleh pemiliknya hingga anak turunnya, karena memang patung ini memiliki filosofi kehidupan yang benar-benar nyata dalam hidup ini.
Seterusnya ini ada patung kuda. Patung kuda ini memiliki filosofi yang menurut saya juga termasuk filosofi yang mengingatkan kita kepada akhirat. Karena apa? Patung kuda ini menjelaskan bahwasanya secepat-cepatnya kita berlari, secepat-cepatnya kita berjalan, secepat-cepatnya kita melaju, tujuan terakhir kita hanyalah akhirat. Oleh karena itu di dunia ini kita harus benar-benar mematangkan apa yang kita bawa sebelum kita mendarat ke akhirat. Oleh karena itu patung ini dibangun dengan sangat gagah, sangat kokoh, karena tujuan terakhir kita atau tujuan utama kita hidup adalah mencari amal sebanyak mungkin sebelum kita mencapai tujuan akhir, yaitu liang lahat. Lanjut. Di sini ada berbagai macam pot yang sudah dicor tampaknya oleh pemilik yang sudah meninggal, tapi saya tidak tahu apa maksud dari pot-pot ini, dan tentunya pot ini memiliki makna tersendiri. Oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan menganggap hal-hal yang terlihat remeh itu benar-benar remeh. Karena apa? Hal sederhana juga bisa memberikan filosofi yang penting bagi kehidupan kita. Lanjut. Di sini ada kijing-kijing yang belum terpakai. Ini kijing berukuran kecil untuk ya siapapun itu, keluarga pemilik yang ingin memakainya bisa memakai ini. Tetapi tidak semua kijing yang di sini bersih dari hal-hal negatif, tetapi juga ada hal positifnya. Kijing-kijing ini dibeli dah lama sebelum pemilik rumah tua ini meninggal. Karena apa? Karena pemilik dari rumah ini selalu menyediakan apapun itu sebelum hal-hal terjadi. Jadi seperti pepatah, sedia payung sebelum hujan. Di sini adalah gudang yang dibangun oleh pemilik sebelum meninggal dan digunakan sampai saat ini, entah untuk menyimpan jendela-jendela, kusen, apapun itu yang pemilik tinggalkan dan tidak terpakai dimasukkan ke dalam gudang ini. Lanjut. Di sini ada joglo. Ya, joglo ini atau rumah joglo ini memiliki filosofi atau kenangan dari almarhum pemilik rumah tua ini, yaitu filosofinya adalah ini, Sabto Broto. Sabto Broto memiliki tujuh pendeskripsian, yaitu yang pertama, ayo jujur. Sebagai manusia yang baik, kita harus selalu jujur dan selalu memberikan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, ayo disiplin, karena kedisiplinan dapat merubah hidup kita 180 derajat. Karena dengan kedisiplinan kita dapat membuat hidup kita semakin tertata rapi dan berjalan seperti apa yang kita
minati, inginkan. 3, ayo tanggung jawab. Sebagai manusia yang baik, kita tidak boleh lepas dari tanggung jawab, karena tanggung jawab adalah penopang hidup kita. Kalau kita bertanggung jawab kepada apa yang kita lakukan, insya Allah Tuhan akan memberikan kita nikmat seperti apa yang kita lalui. Yang keempat, ayo sabar, menjadi manusia yang sabar dan tidak emosian, tidak memiliki hawa nafsu yang meronta-ronta. Ayo telaten. Telaten itu kita harus sedikit-sedikit tapi terus, tidak langsung banyak, tapi sedikit-sedikit tetapi terus gitu, sedikit semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Sedikit-sedikit jadi bukit, bukan semakin lama dari bukit menjadi lembah. Ayo teliti dalam artian kita teliti apa yang kita lakukan sehari-hari untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan yang ketujuh yang terakhir yaitu ayo ngati-hati, atau kita harus berhati-hati entah dalam omongan atau perilaku ataupun apapun itu, kita harus berhati-hati. Dan filosofi yang terakhir yang memang benar-benar saya kagum adalah membangun joglo ini bertujuan untuk rumah teduh bagi anak turunnya, yang berartian sejauh-jauh kamu berkelana, sejauh-jauh kamu mencari kerja, sejauh-jauh kamu mencukupi kebutuhan hidupmu, jangan sampai kamu lupa dari mana asalmu. Atau artiannya sejauh-jauhnya kamu mencari pekerjaan, sejauh-jauhnya kamu memenuhi kebutuhan hidupmu atau anak-anakmu, rumah ini atau joglo ini adalah tempat lahir kita semua, dan joglo ini digunakan untuk berteduh sebagai sebagai tujuan awal lah. Kita dari sini kita berkelana kemanapun itu, dan kita jangan sampai melupakan tempat ini, karena tempat ini dibangun oleh pemiliknya dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwasanya anak turunnya benar-benar mau meneruskan apa yang beliau inginkan. Setelah itu ada lagi yang lebih spesifik dari joglo ini. Tapi sebelum itu kalian jangan kemana-mana, karena saya akan hadir setelah yang satu ini. Ya, sekarang kembali lagi kepada saya. Tadi saya bilang ada beberapa patung. Saya baru menyebutkan 3 patung, dan di sini ada 4 patung. Mari ikuti saya untuk melanjutkan menjelaskan patung-patung di sini. Ya, patung ini patung yang terakhir yaitu patung gajah. Patung gajah ini dibangun oleh pemiliknya yang memiliki filosofi sebesar apapun kekuatan kita, sebesar apapun jabatan kita, kita tidak boleh lupa dengan kendi ini atau tong ini. Apa maksudnya? Sejauh-jauh kita memiliki tenaga, sekuat-kuat kita memiliki tenaga, sekuat-kuat kita memiliki kemampuan, memiliki tekad, kita menjadi manusia yang terpandang. Jangan lupa dengan yang di bawah, karena kita harus saling mengasihi apa yang di bawah, dan kita juga berasal dari bawah. Kita tidak boleh melupakan apa yang di bawah atau sebagai pijakan kita untuk menjadi yang teratas.
Dan di sini ada kursi-kursi ini dan meja yang baru saja direnovasi. Tapi sebelum direnovasi, meja kursi ini dulunya dibuat sebagai tempat duduk kaum-kaum yang sepuh atau orang-orang tua dulu waktu berkumpul. Dan ya, tempat ini dulunya pernah digunakan sebagai lembaga, sebagai rumah makan. Dan yang terakhir ingin digunakan pemiliknya untuk praktek terapi tusuk jarum, tetapi sebelum pemilik menjalankan keinginannya menjadikan rumah ini sebagai tempat tusuk jarum, tetapi Tuhan berkehendak yang lain, berkehendak yang lebih baik untuk mencabut nyawa beliau semoga dengan keadaan yang husnul khotimah agar beliau tenang di alam sana. Dan di joglo itu tadi dulu saat pembangunannya para tukang yang membangun membicarakan atau speak up bahwasannya saat membangun joglo tersebut diberikan bau harum. Tentunya bau itu bukan bau-bau yang negatif, tetapi bau itu menandakan keharmonisan, kesucian, dan kedamaian. Karena harumnya bunga akan membuat tenang pikiran kita. Dan rumah ini sayangnya kita tidak bisa membukanya karena kunci dari rumah ini tidak bisa digunakan lagi, entah berkarat ataupun apa. Tapi saya akan menjelaskan apa yang ada di dalam ruangan ini. Nah, di dalam ruangan ini ada beberapa kamar, yaitu ada 3 kamar. 2 kamar dulu untuk asisten-asisten dan 1 kamar pemilik rumah ini, tetapi saya tidak bisa menjelaskan atau menyebutkan apa saja yang ada di dalam kamar ini atau ruangan ini karena hak saya menjelaskan cuma sampai di sini. Dan ada 1 hak yang belum saya jelaskan. Di dalam ruangan sini, dari sini hingga sampai sini itu berisi banyak sekali gamelan-gamelan Jawa kuno, dan gamelan itu dibeli sebelum tahun 2000. Gamelan tersebut memiliki banyak sekali kenangan-kenangannya dan mestinya juga memiliki kesan yang sedikit horor. Tapi saya akan selalu berpikiran positif karena horor tidaknya sesuatu benda atau sesuatu tempat itu tergantung bagaimana cara pikir kita. Yang terakhir, mari kita lanjutkan. Di bangunan ini ada secuil bangunan yang digunakan untuk makam keluarga. Mari kita cari tahu apa isinya. Sebelum itu, usahakan kepada teman-teman semua, sebelum kita mendatangi tempat-tempat seperti ini, kita harus permisi terlebih dahulu. Karena apa? Semua tempat ada penunggunya dan kita harus meminta izin kepada penunggunya. Jikalau teman-teman tidak bisa meminta izinnya seperti apa, ikuti cara saya, tidak apa-apa. Tetapi dalam bahasa Jawa izinnya seperti ini. Kita berbicara seperti ini. Kula nuwun simbah buyut sedaya mawon, kula ten mriki badhe ndamel video kagem upload ten media sosial. Mbok bilih panjenengan sedanten mangestoni kula
badhe video. Kula nuwun Mbah, nyuwun sewu kula badhe damel video. Yuk kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan, di sini ada banyak sekali makam-makam kecil. Dari pojok sana hingga ke sini. Makam-makam ini adalah bayi-bayi suci yang meninggal saat masih kecil dan dirawat oleh pemilik rumah ini. Bayi-bayi ini bukan sembarangan bayi, tetapi saya tidak tahu apa bayi-bayi ini bayi apa, tapi yang saya tahu ini adalah bayi-bayi suci yang dirawat oleh pemiliknya dengan penuh rasa kasih sayang, welas asih. Karena apa? Walaupun raga-raga dari bayi-bayi ini sudah hilang, tetapi sukma-sukma dari bayi ini masih ada hingga hari kiamat nanti. Dan juga di sini setiap bayi dikasih sepatu, baju, celana, dan ya keperluan sehari-hari lah. Tapi apa maksud dan tujuan ini, setahu saya hanya sebagai makhluk hidup kita harus menghidupi yang lain. Dan jangan salah paham, pemilik ini tidak berbagi hanya kepada yang sudah meninggal saja, tetapi pemilik dari rumah ini juga berbagi kepada makhluk hidup yang masih hidup hingga sekarang dengan cara sedekah jariah yang beliau tinggalkan sebelum beliau wafat. Nah, ini pemandangan-pemandangan yang ada, berbagai macam-macam makam suci dari pojok sini hingga pojok sana, dan di sini juga ada lagi. Ya ini dan ini ada nama-nama anak-anak suci tersebut. Istana anak-anak bajang atau suci, anak-anakku bajang suci trek ono 32, dan inilah nama-namanya. Ini keterangannya. Yang pertama, Gusti Allah paring wahyu iki wiwit tahun 1953. Jadi makam keluarga ini dibangun sebelum rumah yang di depan tadi terbangun. Kabeh rupa roh atau roh tak openi wiwit donya tekaning akhirat. Jeneng lan umur saka omongane bocah dhewe-dhewe. Bocah bajang atau bayi suci ini mapan ing omahku. Dulu ini bayi-bayi suci ini bertepatan di Cabaan Sengon Prambanan, Kabupaten Klaten. Terus kena gempa Sabtu Wage 27 Mei 2026 jam 5:55 dengan 5,9 skala Richter. Omah ambruk rata tanah atau rumah ambruk rata tanah. Bocah bajang atau bayi suci tak pindah ing omahku sawahan Somopuro Njogonalan Klaten Selasa Kliwon 28 April 2007. Dibangun Setu Kliwon 27/10/2018. Wulang reh untuk bayi-bayi suci di sini, yen sira dhewe duwe anak trek openono kaya anakmu sing urip. Sawahan 27/10/2018 ditulis dening
Kanjeng Raden Arya Kamto Hadiningrat. Dan ini ada gambar Sri Susuhan Pakubuwono X11 dan juga ada foto kereta titian dalem kagem tedak ameng-ameng ing nglebet kita Yayasan Dalem tahun 1880. Di sini juga ada Kiai Garuda Kencana. Kereta titihan dalem kagem kirab jumenengan dalem para nata ing nagari Karaton Surakarta Hadiningrat Yayasan Dalem 1859 atau 1859 sampai 1860. Di sebelah sini ada berbagai macam gambar kereta Keraton Surakarta Hadiningrat, yaitu Kiai Garuda Kencana, Kiai Gruda, Kiai Siswanda, Kiai Rajapeni, Kiai Manikamala, Kiai Maraseba. Dan di sini juga masih ada dua foto lagi Kiai Gruda. Kereta titian dalem kagem boyong kedaton 1745 atau 1745 saking Keraton Kartosuro dateng Dusun Solo. Dari Keraton Kartosuro untuk Desa Solo atau Karesidenan Solo, Karaton Surakarta Hadiningrat ingkang dipun tarik Mahesa ingkang cacahipun 8. Yang terakhir ada Kiai Siswanda, kereta kagungan dalem kagem tata cara resmi atau utawi boten resmi nagari Karaton Surakarta Hadiningrat saha kagem kerabat dalem Yayasan Dalem 1890 sampai 1900. Dan ya, yang terakhir di sini ada makam pemiliknya, tetapi kita tidak akan mengeksplornya karena kita tahu mana yang harus kita posting dan tidak. Cukup sekian, semoga teman-teman semua tertarik atas konten yang saya buat, dan konten ini saya buat dengan apa adanya tanpa adanya rekayasa sedikit pun. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.